Tapi waktu itu nggak ada pemikiran untuk nyari beasiswa atau apa gitu? Nggak, karena saya malu. Saya malu sama teman saya. Teman saya ada 3 orang. Jadi di FK itu yang ego saya tuh kena semua karena di FK tuh ngubah semuanya. PTN tuh ngubah saya. Saya ketemu orang namanya Dr. Sunardi, Pak. Itu bisa dipanggil ke sini. Dr. Sunardi itu bapaknya juru kunci, Pak. Gali kubur, Pak. S3. Dia itu orang nggak mampu. Purely dapat beasiswa terus. Dan supaya bisa dapat hidup, dia tuh ngerangkumin kuliah, Pak. Terus dijual lewat majalah rangkuman. Summary itu dijual ke mahasiswa lain agar mereka nggak perlu ngeprint slide terus baca rangkuman yang dia buat. Dia itu telat lulus karena ikut research biar penelitiannya bisa dibayar terus. Wow. Karena saya ketemu banyak orang yang orang tuanya lebih tidak mampu dari orang tua saya. Saya malu sendiri kalau saya ngambil beasiswa tapi posisi teman saya ibaratnya gini, saya tuh orang tua saya masih mampu, saya masih bisa cari uang. Teman saya ini orang tuanya udah di bawah saya kemampuannya. Kalau saya memaksakan ego saya lagi saat itu, saya kayak mengambil kesempatan orang. Itu dilematis bagi saya. Jadi saya memutuskan, kayaknya saya masih bisa hidup sendiri deh. Cari uang sendiri. Jadi akhirnya saya nggak berani ngambil beasiswa itu. Sampai sekarang. Karena masih terbentur, aku masih mampu kok gitu. Nah karena saya cari uang, saya ngubur mimpi, ngurus people. 25 tahun itu perubahan yang keempat. Kena fame, kena famous. Sesuatu yang gak pernah saya bayangkan. Jadi di 26 tahun, saya mulai diundang seminar di Jogja karena usaha cuci sepatunya naik daun. Terus saya dokter, jadi diundang ke universitas-universitas dan Instagramnya mulai 100.000 follower. Karena kan Instagram mulai aktif 2013 ya, dan saya personal branding 2017. Egonya tinggi. 2020 jadilah dokter Tirta yang Pak Gita tahu semua dianggap salah. Kenapa semua orang anggap salah? Mungkin kalau netizen udah cerita, atau Pak Gita tadi dengar saya nerocos gini, oh nih anak memang gak pernah kepentok seumur hidupnya. Betul. Saya terbiasa nomor 1, saya selalu nomor 1 karena tunggal, saya FK masuk, mana aja masuk, cari duit, dapat, jualan bisa, kepentoknya karena popularitas dan tidak bisa menerima advice orang di medsos. Di 2020 tuh sisi dokter Tirta yang sangat luar biasa arogan kalau saya lihat. Dan saya sadarnya justru karena live event. Goes, jauh, ketemu orang, bantuin saya, tak kasih uang, dilempar uangnya. Enggak semua hal dinilai pakai uang, Mas. Saya bantu jenengan goes itu karena kita sama-sama di jalan. Sepeda sampean mahal, lebih mahal dari truk saya. Tapi di jalan sampean bisa apa? Diem saya. Di Indramayu, digituin 2 kali. Kena itu sepanjang saya dari Indramayu ke Simpang Jomin tuh goes. Kayak tolol sekali saya selama ini. Justru saya berubah tuh karena ketemu supir truk yang saya nggak tahu namanya. Bantuin saya 50 kilo. Jadi alasan dia bantu saya tuh karena saya tuh gila nih orang goes dikira setan. Jadi saya goes, disinarin dari belakang. Terus dibilang, tak sinarin terus mas 50 kilo. Rumah saya depan, tapi gak usah kasih uang. Gak butuh uangmu aku. Kamu nanti bantu. Sama-sama di jalan harus bantu. Saya ingat banget omongannya. Sesama orang yang hidup di jalan harus saling membantu.